Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Kabupaten Tabanan, Provinsi Belu. Kali ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 1.3. Dan sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan terlebih dahulu dua orang hebat yang bersamai saya selama menuntaskan tugas-tugas di LMS Diklat Guru Penggerak. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik. Keterkaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif IA di SD Islam melalui sekolah berbudaya literasi. Pada modul 1.3, materi visi guru penggerak bila dikaitkan dengan sebelumnya terkait filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka terdapat koneksi antar materi. Visi guru penggerak memuat impian, cita-cita, nilai di masa depan dengan tujuan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Nah, untuk mencapai visi tersebut tidak lepas dari nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh pendidik dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan dasar-dasar filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish, bahkan sebelum ia benar-benar berlari, melintasi jalur lari tersebut. Lalu, bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Diawali tentunya dengan berpikir strategis yang mendorong perubahan budaya sekolah yang merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah meliputi sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah dengan partisipasi dan inovasi para pendidik di dalamnya. Dengan program mewujudkan SD Islam sebagai sekolah berbudaya literasi. Tentunya tidak lepas melalui visi terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila yang unggul berkarakter, berwawasan global, berbudaya lingkungan, dan bernuansa agamis yang akan dicapai dengan salah satu program berupa terwujudnya sekolah berbudaya literasi. Dengan berbudaya literasi yang diperoleh dari berbagai sumber dari mana saja, dengan siapa saja, dan bisa dilakukan kapan saja, baik melalui kegiatan pembiasaan, pembelajaran, kokurikuler, ekstrakurikuler, diharapkan akan meningkatkan wawasan peserta didik, sehingga memiliki wawasan global, berbudaya lingkungan, sehingga mampu bersaing dalam kancah global, dan pada akhirnya akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu program perubahan yang diharapkan lebih baik dari kondisi saat ini, yaitu start, untuk tujuan di masa depan yaitu finish demi mewujudkan visi sekolah impian. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun hubungan manusia dari gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Tutmuri Handayani terejawantahkan di mana perubahan itu bertahap, berkesinambungan, atau berkelanjutan. Nah, untuk melakukan perubahan di SD Islam dengan mewujudkan program sekolah berbudaya literasi, maka harus dilakukan perubahan dengan model Bagja, dengan alur buat pertanyaan, define, ambil pelajaran, discover, gali mimpi, dream, jabarkan rencana, desain, atur eksekusi, deliver, yang memakai pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif yang menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Di mana paradigma inquiry apresiatif sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan ciri kolaboratif, berbasis kekuatan, dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap pendidik dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi berupa inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan yang merupakan potensi dan aset organisasi.
Di mana inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sekolah berbudaya literasi di SD Islam diawali dengan melakukan survei pada semua guru dan murid terkait kegiatan literasi yang sudah dilakukan, menyusun program kegiatan literasi semesteran, baca tulis di awal pembelajaran 15 menit, program karya literasi, membentuk komunitas penulis, pembiasaan literasi baca tulis, numerik dan digital, pada kegiatan pembelajaran, banding karyaku, pojok baca, program tunggu tupul, 1 minggu 1 kali ke perpustakaan, melakukan refleksi triwulan, dan membuat instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan. Sebuah program kegiatan dilakukan dalam kegiatan pembiasaan pembelajaran, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam mengintegrasikan program sekolah berbudaya literasi dilakukan sesuai dengan dasar filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara meliputi berpihak pada murid, menyenangkan, menumbuh kembangkan budi pekerti baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan beranggapan bahwa murid bukanlah tabula rasa, sehingga tercipta generasi profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Nah, tentunya untuk bisa menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila dibutuhkan pendidik yang sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak meliputi mandiri berpihak pada murid, mampu berkolaborasi dan efektif. Jika nilai-nilai itu sudah dimiliki pendidik, otomatis akan mampu berperan dalam memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun rincian kegiatan model budget sebagai berikut. Yang pertama adalah B pada baca yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Tindakannya yaitu mencari informasi terkait sekolah yang telah berhasil mewujudkan sekolah berbudaya literasi. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Siapakah kepala sekolah yang berhasil mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Bagaimana kiat-kiat mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Situasi apa saja yang selama ini mendukung untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Tindakan yang pertama, melakukan studi banding ke sekolah yang berhasil mewujudkan sekolah berbudaya literasi, mewawancarai tokoh yang berhasil mewujudkan sekolah berbudaya literasi. Yang ketiga, menyusun catatan hasil studi banding wawancara sebagai bagian acuan dalam penyusunan program sekolah berbudaya literasi, meningkatkan motivasi dalam mewujudkan sekolah berbudaya literasi, dan yang terakhir melakukan identifikasi potensi aset internal dan eksternal yang mendukung terwujudnya sekolah berbudaya literasi. Yang selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika sudah mampu mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Bagaimana perasaan saya ketika sudah mampu mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah berhasil mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Yang terakhir, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan mendukung untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Yang pertama, menyusun kegiatan IHT yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mewujudkan sekolah berbudaya literasi. Yang kedua, membuat catatan setiap tahapan yang dilakukan dalam pencapaian sekolah berbudaya literasi. Membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan pencapaian sekolah berbudaya literasi. Dan yang terakhir, tersedianya aset internal dan eksternal yang dapat mendukung pencapaian sekolah berbudaya literasi. Selanjutnya adalah J, jabarkan. Apa langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Apa tindakan-tindakan saya yang bisa mendukung pencapaian sekolah berbudaya literasi? Berapa lama target untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian sekolah berbudaya literasi? Bagaimana cara untuk saling memotivasi sepihak sekolah
stakeholder untuk mewujudkan sekolah berbudaya literasi. Tindakan yang pertama melakukan dialog dengan Kepsek, kepala sekolah, dan jajarannya beserta guru mengenai program kegiatan sekolah berbudaya literasi. Yang kedua, melakukan survei pada semua guru dan murid terkait kegiatan literasi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, menyusun program kegiatan literasi semesteran baca tulis di awal pembelajaran 15 menit program karya literasi, membentuk komunitas penulis, pembiasaan literasi baca tulis, numerik, dan digital pada kegiatan pembelajaran, mading karyaku, pojok baca, program tunggu tutus 1 minggu 1 kali ke perpustakaan. Yang selanjutnya melakukan refleksi triwulan, dan yang terakhir membuat instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan kegiatan sekolah berbudaya literasi? Siapa saja yang akan saya libatkan sharing dalam mewujudkan sekolah berbudaya literasi? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program dapat tetap berkelanjutan? Yang terakhir, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan? Tindakan yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan jajarannya, kemudian melakukan sosialisasi program sekolah berbudaya literasi, meliputi baca tulis di awal pembelajaran 15 menit, program karya tulis, membentuk komunitas penulis, pembiasaan literasi baca tulis, numerik, dan digital pada kegiatan pembelajaran, mading karyaku, pojok baca, program tunggu tutus 1 minggu 1 kali ke perpustakaan, mengajak teman, guru, kepala sekolah, pengawas dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah berbudaya literasi, dan yang terakhir melakukan refleksi rangkaian kegiatan untuk perbaikan selanjutnya. Baik, visi guru penggerak yang sudah dibuat ya pada demonstrasi kontekstual sebelumnya, yaitu terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi berani menghadapi tantangan zaman, mandiri, dan bernilai kritis. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila yang unggul, berkarakter, berwawasan global, berbudaya lingkungan, dan bernuansa agamis. Baik, sekian dari saya tentunya untuk koneksi antar materi modul 1 unit 3 dari saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Salam bahagia untuk kita semua.